Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pridayanti, NIM 2210-2025, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Nah, kali ini saya akan membahas lembaga penjamin simpanan dan lembaga keuangan syariah, yang dimana mata kuliah dari Hukum Lembaga Keuangan Non-Bank, yang dimana juga dosen pengampunya Bapak Nasruddin Halil Harahap MH. Nah, yang pertama itu lembaga penjamin simpanan. Lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004. LPS menjamin simpanan nasabah bank konvensional dan bank syariah, termasuk tabungan, deposito, giro, dan sertifikat deposito. LPS juga berperan dalam menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang kedua itu lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah adalah badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Setiap kegiatan operasional LKS tidak boleh mengandung unsur riba atau unsur yang dilarang dalam agama Islam. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang LPS. Fungsi LPS adalah menjamin simpanan nasabah menyimpan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Nah, di sini juga tugas LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan dan melaksanakan penjaminan simpanan. Dalam melaksanakan penjaminan simpanan, tugas LPS adalah merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal atau bank resolution yang tidak berdampak sistematik, dan melaksanakan penanganan bank gagal yang berdampak sistematik. Peranan lembaga penjamin simpanan. Terdapat penanganan likuidasi bank. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, likuidasi adalah proses membubarkan perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Adapun menurut Kamus Perbankan, likuidasi adalah pembubaran perusahaan dengan penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang antara pemilik. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang pencabutan izin usaha, pembubaran, dan likuidasi bank, ada tercantum dan mengenai pengertian likuidasi bank, yaitu sesuai dengan pasal 1 ayat 4 menyebutkan likuidasi bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank, bahwa apabila melihat berbagai pengertian mengenai likuidasi sebagaimana telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa likuidasi merupakan suatu proses yang diawali dengan pencabutan izin usaha dari suatu perusahaan atau bank, dilanjutkan dengan pernyataan pembubaran atau outbuilding, yang selanjutnya diikuti dengan tindakan penyelesaian atau pemberesan atau reopening seluruh hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tampak bahwa likuidasi mencakup lembaga pembubaran dan pemberesan. Tindakan penyelesaian ataupun pemberesan ini meliputi penjualan harta perusahaan, penagihan piutang, dan pelunasan utang, serta penyelesaian sisa harta atau utang di antara pemilik perusahaan atau bank. Pembubaran ini tidak berarti bahwa keberadaan perusahaan atau bank tersebut berakhir. Eksistensi perusahaan atau bank tersebut secara yuridis masih ada, tetapi dalam status likuidasi, hak dan kewajiban yang dimiliki bersifat terbatas, yakni khusus untuk membereskan hak dan kewajiban terhadap para kreditur dalam hukum Anglo-Saxon. Pembubaran perseroan mengacu
Di sini juga ada peranan LPS dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah penyimpanan dana di perbankan. Yang pertama itu memberikan jaminan secara eksplisit bagi nasabah penyimpan dana apabila bank dilikuidasi serta kedudukan nasabah tetap terjamin. Yang kedua itu mengutamakan kepentingan nasabah kecil penyimpan dana atau small depositors sehingga terlebih dahulu terjamin keamanan dananya. Yang ketiga itu simpanan nasabah yang dijamin oleh LPS mencakup juga simpanan yang berasal dari bank lain. Adapun simpanan yang dijamin oleh LPS dijabarkan dalam pasal 23 UU LPS, yakni yang pertama itu simpanan yang dijamin meliputi giro, deposit, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Yang kedua itu simpanan nasabah bank berdasarkan prinsip syariah yang dijamin. Yang ketiga itu simpanan yang dijamin sebagai mana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 mencakup pula simpanan yang berasal dari bank lain. Nah, di sini juga ada lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua. Yang pertama itu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan dengan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Lembaga keuangan bank diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jangto, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan untuk perbankan syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Adapun lembaga keuangan non-bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi perusahaan. Lembaga keuangan non-bank diatur dengan undang-undang yang mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan non-bank. Yang dimaksud misalnya itu 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Yang kedua itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun. Yang ketiga itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang pasar modal. Yang keempat itu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima itu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara. Berdasarkan beberapa undang-undang tersebut, belum terlihat ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan non-bank dan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan syariah non-bank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atau BAPEFAN dan LK dan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya, bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk dalam lembaga keuangan syariah bank dan lembaga keuangan syariah non-bank diantaranya yang pertama yang termasuk lembaga keuangan syariah bank yaitu Bank Umum Syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Yang kedua itu yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu Bait Al-Malwa Al-Tanwil atau koperasi, Pegadaian Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah, Dana Pensiun Syariah, Lembaga Zakat, dan Lembaga Wakaf. Di sini juga ada namanya sistem keuangan syariah. Sistem keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menghubungkan antara pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang
memiliki kelebihan dana melalui produk. Dan jasa keuangan yang memiliki prinsip-prinsip syariah, semua transaksi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, prinsip-prinsip syariah dilandaskan kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah. Di antara prinsip-prinsip syariah dalam sistem keuangan syariah antara lain yang satu, kebebasan bertransaksi namun harus dilandasi prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang terzolimi serta dilandasi oleh akad yang sah. Yang kedua itu bebas dari maisir dan goror, yaitu spekulasi atau ketidakpastian atau penipuan, dan riba. Yang dimaksud dengan riba adalah pengambilan kelebihan harta pokok atau modal secara batil atau tidak sah. Yang ketiga itu bebas dari upaya pengendalikan merekayasa dan manipulasi harga. Yang keempat itu semua orang berhak mendapatkan informasi yang berimbang, memadai dan akurat agar bebas dari ketidaktahuan dalam melakukan transaksi. Yang kelima itu setiap transaksi harus mempertimbangkan pihak ketiga yang mungkin akan dapat gangguan, oleh karena itu pihak ketiga diberi hak atau pilihan. Yang keenam itu transaksi harus didasarkan pada konsep kerjasama yang saling menguntungkan. Yang ketujuh itu penerapan pemberlakuan zakat. Sekian penjelasan dari saya tentang lembaga penjamin simpanan dan lembaga keuangan syariah. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf kepada dosen pengampu yaitu Bapak Nasruddin Khalil Harahap MH. Terima kasih Pak.